enaknya jalan-jalan di pantai pemirsa. Eits, tapi bukan untuk liburan. Nah, hari ini kita bakal ngomongin ini nih pemirsa. Presiden Joko Widodo mencabut aturan yang diterbitkan Presiden kelima Indonesia, yaitu Megawati. Tentang apa? Betul sekali. Larangan ekspor pasir laut. Menggusur regulasi lama PP nomor 26 tahun 2023 terbit, berisi tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Alasannya karena ada cuan dari hasil ekspor sedimentasi laut dan diklaim lingkungan tetap terjaga. Tapi pemirsa, keputusan Jokowi menuai kontroversi. Ada trauma yang kembali muncul atas luka nelayan di Kepulauan Riau 2 dekade lalu. Sejak tahun 1976, pasir di perairan Batam dan Karimun Kepri dieksploitasi habis-habisan untuk reklamasi Singapura. Dampaknya masih terasa sampai sekarang. Pulau Nipah dan Sebatik menghilang. Pemirsa, kami pakai data liputan harian Kompas tahun 2002 dan 2003, di mana sejak tahun 1976 sampai 2002, setiap tahunnya tanah air yang dijual Indonesia ke Singapura mencapai 250 juta kubik. Bahkan Indonesia rela jual murah tanah air senilai 1,3 dolar Singapura dari harga wajar 4 dolar Singapura. Presiden Jokowi bilang kali ini hanya sedimentasinya aja kok yang dijual. Bener nggak sih? Terus pengawasannya gimana? Siapa sih cukong yang berpotensi ambil untung? Simak wawancara saya bersama Greenpeace Indonesia berikut ini. To the point aja Mas nih, kalau misalnya kita nunjuk hidung nih Mas, siapa sih kira-kira dibalik keluarnya nih izin ekspor pasir laut? Apakah ada nama perusahaan atau mungkin ada cukongnya nih Mas dibalik dari keluarnya izin ini? Banyak spekulasi yang bisa disimpulkan masyarakat sendiri. Tapi tentunya kita harus bicara based on data ya, jadi kita nggak bisa menyebutkan nama orang, perusahaan hari ini. Tapi kan kita tahu ada list-list perusahaan yang memang bahkan berkali-kali melakukan hal yang sama, udah di demo juga oleh nelayan, masyarakat, tapi tetap saja melakukan itu. Jadi next nantilah kita coba. Baik, Bila ya, sebenarnya apa sih resiko yang paling masuk akal bagi kedaulatan RI, terus nasib nelayan juga apa sebenarnya? Menolak aktivitas itu, menolak PP ini gitu, karena PP ini sendiri seperti beberapa kali kita sebutkan kepada teman-teman media, ini PP ini memang dibungkus untuk pemulihan gitu kan, untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem dan mengganggu pelayaran. Tapi kan nggak ada data yang valid soal itu Mas. Pemerintah di dalam PP itu sendiri pun nggak ada dimention di mana daerah yang berapa potensi sedimentasi segala macam gitu. Mas Afdillah, ini kan bicara kalau misalnya izin ini tetap dilanjutkan, kira-kira pengawasan yang rentan, ini yang rentan bolong itu kira-kira di mana sih Mas? Kalau misalnya nanti ekspor pasir laut ini tetap dilakukan dan juga memang berjalan ya, ini gimana nih? Terutama ini di bagian pasir yang kira-kira boleh diambil dan tidak boleh diambil. Kalau saya melihatnya ini dari hulu sampai hilir rentan kebocoran Mas ya. Pertama ada perizinan ya. Ini rawan ini perizinan ini. Oke, kita punya OSS ya, sistem perizinan satu pintu dan segala macam. Tapi berkaca dari kejadian di Makassar kemarin, itu yang dapat konsesi di wilayah tambang itu adalah orang-orang terdekat gubernur ya, yang udah ditangkap KPK itu. $1, $2, kalau misalnya pengawasannya kedodoran, rugi dong. Terus kalau misalnya dijualin terus, nggak bisa mantai lagi pemirsa. Gimana sih katanya negara kepulauan. Dah, main pasir dulu sebelum dijual. Agin Fridianto, Jonathan, Business Talk.